Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahabit Channel di channel pendidikan dan hiburan. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kita kenal bapak koperasi dunia adalah Robert Owen dari Inggris. Sementara bapak koperasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Sedangkan landasan koperasi terdiri dari landasan ideal, yaitu Pancasila, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dan landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ADART Koperasi. Sedangkan asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Lambang koperasi. Lambang koperasi yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2/per/M KUKM/2012, yaitu tentang penggunaan lambang koperasi. Terjadi perubahan sejak tanggal 12 April 2012. Yang semula lambangnya beringin, yang sekarang lambangnya seperti ini. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta memajukan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Modal koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal internal dan modal eksternal. Modal internal yaitu seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana cadangan koperasi yang disisihkan dari SHU atau keuntungan koperasi. Modal eksternal biasanya terdiri dari hibah, yaitu pemberian dari pihak lain tanpa ada hal yang mengikat. Kemudian pinjaman, yaitu dari lembaga lain yang meminjamkan kepada koperasi, dan sumber lain yang diperbolehkan. Kita masuk pada macam-macam koperasi. Menurut usahanya, koperasi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama,
koperasi produsen, yaitu koperasi yang menghasilkan dan memasarkan barang-barang atau jasa, baik dari anggota maupun dari koperasi itu sendiri, dan mengelola sarana produksi. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya adalah para konsumen atau pemakai barang. Kemudian koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatannya yaitu simpan pinjam dari anggotanya. Yang keempat yaitu koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan di beberapa bidang usaha. Menurut organisasinya, koperasi dibedakan menjadi: pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang per orang. Sedangkan koperasi sekunder, yaitu koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi. Nah, koperasi sekunder ini ada koperasi pusat, yaitu koperasi yang berada di kabupaten atau kota, yang anggotanya terdiri dari minimal 4 koperasi primer. Sedangkan koperasi gabungan, yaitu letaknya di provinsi, terdiri dari minimal 3 koperasi pusat. Dan koperasi induk, yaitu koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi gabungan. Perangkat organisasi koperasi. Yang pertama adalah RAT atau rapat anggota tahunan. Yang kedua, pengurus yang dipilih pada saat dilakukannya rapat anggota tahunan. Yang ketiga, pengawas. Pengawas yang dipilih pada saat rapat anggota tahunan yang tugasnya mengawasi kegiatan pengurus. Yang keempat adalah pengelola, dipilih oleh pengurus yang kegiatannya adalah untuk mengelola koperasi. Yang kelima, anggota koperasi. Selanjutnya, syarat mendirikan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, minimal anggotanya terdiri dari 20 orang. SHU. SHU adalah singkatan dari sisa hasil usaha. Merupakan keuntungan koperasi selama 1 tahun yang akan dibagikan kepada anggota. Struktur organisasi koperasi. Kedudukan yang paling tinggi adalah rapat anggota. Kemudian staffing di bawahnya yaitu pengawas. Kemudian di bawahnya adalah pengurus. Di bawahnya lagi adalah pengelola yang ditunjuk oleh pengurus. Kemudian di bawahnya adalah seksi usaha. Dan di bawahnya adalah anggota. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak anggota koperasi terdiri dari: pertama, menghadiri dan memberikan pendapat serta hak suara di dalam rapat anggota tahunan. Kedua, memilih atau dipilih menjadi pengurus. Ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar. Keempat, mengemukakan pendapat atau saran di luar rapat anggota tahunan. Kelima, mendapat pelayanan yang sama. Dan yang keenam, mendapat keterangan tentang perkembangan koperasi. Kewajiban anggota yaitu: 1. Mengetahui AD/ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan semua keputusan rapat anggota tahunan. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
Ketiga, mengembangkan dan memelihara asas kekeluargaan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.